Rahayu, Rahayu, Rahayu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Kajian kita kali ini tentang perang melawan Dajjal. Nah, sebelum kita masuk ke dalam tema kita hari ini, saya akan menanggapi sebuah komentar dari sahabat kita yang jawabannya akan sangat berkaitan dengan tema kita kali ini. Jadi di salah satu video saya ada satu komentar yang menyatakan bahwa dia bilang begini, omongan kamu hanya diulang-ulang, semua orang juga bisa ngomong begitu gitu. Nah, sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih untuk komentarnya. Saya akan menjawab komentar tersebut dengan satu pernyataan atau pertanyaan atau juga saran, bisa dibilang begitu. Begini, coba kalian pikir, kenapa zikir itu diulang-ulang? Ya, itu juga sebagai renungan nanti. Coba kalian pikirkan. Nah, omongan saya yang diulang-ulang itu biasanya tentang, saya sering sekali ngomong begini, kendalikanlah hawa nafsumu dan kendalikanlah segala angkara murka dalam dirimu. Nah, kalimat itu saya terus-menerus ucapkan atau saya ulang-ulang sebagai pengingat, atau nantinya juga diharapkan menjadikan alam bawah sadar kita itu terotomatis. Semua perilaku, tindakan, pikiran, hati itu menjadi seperti kalimat yang diulang-ulang, agar kita termasuk sebagai orang-orang yang dapat mengendalikan hawa nafsu dan angkara murka dalam diri. Lalu bagaimana perang melawan Dajjal itu? Ya tentunya perangilah hawa nafsumu sendiri. Ya. Jadi jika semua orang dapat memerangi hawa nafsu dalam dirinya, itu tentu saja Dajjal dan pasukannya semakin sulit untuk masuk ke dalam dunia nyata melalui jasad manusia. Karena ketika semua orang sudah tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya lagi, nah itu sebagai kunci sebenarnya untuk Dajjal dan pasukannya melepaskan diri, lalu berhasil masuk ke dalam jasad-jasad manusia yang akhirnya membuat kerusakan di muka bumi ini. Gitu ya. Jadi ketika manusia dapat mengendalikan hawa nafsunya, semakin banyak, ya pastinya itu juga mereka atau Dajjal dan pasukannya semakin sulit, atau penjaranya pun semakin kuat. Gitu. Ya meskipun ini sudah bagian dari ketentuan yang memang harus terjadi seperti ini, ya paling tidak kita berusaha. Jadi orang yang dapat mengendalikan hawa nafsunya dan angkara murka dalam dirinya, itu pasti akan menjadi orang yang memiliki sifat ulas asih dan asuh. Dan orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang memegang ilmu ketuhanan sejati ya, yang mengerti atau menyerahkan segala urusannya kepada Yang Maha Kuasa. Nah, pada saat orang-orang tersebut sudah mampu menyerahkan segala urusannya atau menyerahkan segalanya kepada Yang Maha Kuasa, seperti pada kalimat yang sering kita ucapkan dalam orang muslim itu pada saat sholat, inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi diserahkan semuanya. Lah orang-orang yang seperti itulah yang mengerti akan tauhid sebenarnya. Jadi kalimat itu bukan hanya diucapkan, tapi diimani dalam setiap tindakan, perilaku, hati, pikiran. Ya. Jadi dengan begitu manusia itu akan memiliki hati atau batin yang tajam
karena ketauhidannya itu. Makanya kenapa dalam bendera tauhid itu selalu ada pedangnya, selalu ada gambar pedangnya, ya. Pedang itu bermakna hati atau batin, agar supaya tajam. Jadi semuanya tindakan, ucapan, pikiran itu dan perilakunya tepat seperti panah kalau batinnya sudah tajam. Jadi yang dimaksud dengan bendera atau panji hitam bersenjatakan panah berkendara kuda itu menurut saya ya, itu hanya sebuah kiasan yang harus kita pelajari. Dan dalam beberapa riwayat atau hadis atau dalil juga mengatakan bahwa kenapa mereka berkendara kuda dan membawa panah itu kan karena akan muncul sebuah hantaman besar yang akan memusnahkan semua teknologi, sehingga tidak ada lagi teknologi canggih, makanya akan kembali menggunakan panah. Dan ada yang menafsirkan seperti nggak apa-apa, itu juga benar kok. Toh dengan penafsiran seperti itu orang jadi berbuat baik, kan itu nggak masalah. Nah ini kan hanya menurut saya kalau sebuah kiasan, dan saya tidak merasa benar akan pernyataan saya. Ini hanya sebuah kiasan di mana ini semua tentang pengendalian diri atau ilmu ikhlas atau berserah diri kepada Yang Maha Kuasa. Ya tentu saja teknologi tidak akan digunakan lagi karena perangnya itu semua menggunakan iman. Yang tadi saya jelaskan bahwa panji hitam itu yaitu maknanya batin atau hati manusia agar tajam seperti pedang, sehingga ketika sudah tajam pasti kan mengerti akan kehendak Tuhan secara keseluruhan. Makanya segala tindakan, perilaku, pikiran itu dapat tepat melesat seperti anak panah. Nah itu kan cuma sebuah pendapat ya, atau sebuah kajian saya. Jadi bisa iya bisa tidak. Tapi saya coba berpikir secara dalam mengenai hal ini. Yang semua orang tafsirkan selama ini yang begitu itu ya itu nggak salah juga, itu benar. Saya tidak menyalahkan. Ya bisa saja saya yang salah. Ya. Toh semua tafsir itu kan juga banyak orang yang akhirnya memperbaiki diri, mempersiapkan diri untuk akhir zaman. Itu semua sudah bagus. Jadi perangilah hawa nafsumu dalam diri itu. Perangilah hawa nafsu dalam diri, kendalikan segala angkara murka dalam diri, agar kita tidak tergoda lagi dengan keduniawian. Karena dalam surat Al-Kahfi sendiri dikatakan begini, saya bacakan ya. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka, siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya. Itu ya. Tuhan memberikan ini semua itu bukan untuk kesenangan, tapi untuk menguji siapakah yang sanggup menahan diri, siapakah yang sanggup mengendalikan hawa nafsunya. Ya karena melalui hawa nafsu inilah pintu masuk Dajjal itu dari hawa nafsu manusia ini. Jadi ketika manusia sudah tidak terkontrol hawa nafsunya, itu otomatis mudah bagi Dajjal dan pasukannya untuk masuk ke dalam jasad manusia yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Ya, apalagi di akhir zaman ini. Jadi sekali lagi saya jelaskan, perangilah hawa nafsumu dan kendalikan angkara murka dalam dirimu. Dengan begitu, kita sudah perang melawan Dajjal dan pasukannya yang berusaha untuk menggoda diri kita melalui hawa nafsu. Karena Dajjal dan pasukannya yang bersenjatakan atau memiliki kekuatan yang berasal dari hawa nafsu manusia. Nah, semua pernyataan saya ini itu hanya sebuah pendapat. Saya tidak merasa benar akan yang saya utarakan. Semoga ini bisa menjadi referensi dan semoga ini juga bisa menjadi manfaat untuk kita semua untuk sama-sama belajar mendekatkan diri kepada kebaikan. Ya, itu saja di hari ini. Rahayu, rahayu, rahayu.